Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita telah menyebar ke seluruh jazirah Arab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit setelah pulang dari Haji Wada. Setan tidak diam dan berusaha menggoda Al-Aswad Al-Ansi untuk kembali ke kekafiran setelah melemahkan keyakinannya. Al-Aswad Al-Ansi pun membuat kebohongan, mengklaim sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, padahal sebenarnya dia adalah seorang yang kuat dan ambisius, dengan hati yang keras dan jiwanya dipenuhi kejahatan. Dia mahir dalam ilmu perdukunan jahiliyah dan gemar menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain. Selain itu, dia pandai berargumen dan cerdik dalam menyesatkan orang dengan kebatilannya. Untuk mencari pendukung, dia membagikan hadiah dan pemberian kepada orang-orang. Saat tampil di depan publik, dia selalu mengenakan topeng hitam untuk menakut-nakuti dan menunjukkan kekuatannya. Dakwah Al-Aswad Al-Ansi menyebar dengan cepat di seluruh penjuru Yaman seperti api yang membakar ilalang. Dia dibantu oleh kabilah Bani Manhaj, kelompok terbesar di Yaman dalam hal jumlah dan kekuasaan. Mereka juga pandai menciptakan cerita dusta dan kepalsuan, serta memanipulasi pengikutnya untuk mengokohkan siasatnya. Al-Aswad Al-Ansi mengaku bahwa malaikat turun dari langit membawa wahyu dan mengungkapkan hal-hal gaib padanya. Semua itu hanyalah rekayasa belaka untuk memperdaya orang-orang agar percaya pada klaimnya. Dia mengintai dengan mata-mata yang tersebar di berbagai tempat, mencuri pendengaran dari keluh kesah masyarakat, merampas rahasia-rahasia tersembunyi dan menjerat harapan yang tersembunyi di lubuk hati mereka. Dalam satu permainan licik, dia membuat dirinya tampak sebagai pahlawan penyelamat, mengajak orang-orang untuk meminta pertolongan padanya. Dan ketika mereka datang memohon, dia memperlakukan mereka dengan kelembutan, menyelesaikan semua masalah dan mengatasi segala kesulitan mereka. Seperti seorang penyihir mahir, dia memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang mempesona, membingungkan pikiran dan memikat hati mereka. Sehingga tak butuh waktu lama bagi namanya untuk menjadi besar, kehebatannya dihormati, dan pengikutnya berkembang. Suan A, yang dulunya mandiri, kini terjebak dalam kekuasaannya. Pengaruhnya merambat ke berbagai tempat, menyebar luas meliputi seluruh Yaman, dari Hadramaut, Taif, Bahrain, hingga Adet. Ketika dia merasa kuat dengan banyaknya wilayah dan kekuasaan yang dipegang, dia berangkat memburu para penentangnya, mereka yang teguh beriman kepada Allah dengan tulus dan mengikuti agama yang lurus. Al-Aswad Al-Ansi menunjukkan kekejaman tanpa belas kasihan terhadap mereka, bahkan tanpa ragu melancarkan penyiksaan sadis. Di antara para pemberani yang menentangnya, ada seorang tokoh bernama Abdullah bin Suwab, dikenal juga sebagai Abu Muslim Al-Haulani. Abu Muslim Al-Haulani, seorang yang teguh dalam keimanan, tak pernah berkompromi dengan kebatilan, dan selalu mengembuskan seruan akan kebenaran. Dia dengan tulus mengabdikan hidupnya hanya untuk Allah semata, menyingkirkan kesenangan dunia dan kenikmatannya, dengan tekad kuat berjanji untuk mengabdikan hidupnya untuk mentaati Allah dan menyebarkan agamanya. Dengan murah hati, dia mengorbankan kenikmatan sementara dunia, demi mendapatkan kenikmatan yang kekal. Tak mengherankan jika orang-orang menyambutnya dengan penuh kebaikan, menganggapnya sebagai sosok yang suci dan doanya mustajab di sisi Tuhan. Meskipun Abu Muslim Al-Haulani sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayangnya belum pernah ia berkesempatan bertemu dengan Nabi. Pasalnya, saat itu Rasulullah berada di Madinah, sedangkan Abu Muslim berada di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi merasa sangat terganggu oleh keberadaan Abu Muslim, dan berkeinginan keras untuk menangkapnya serta menghukumnya dengan keras, agar orang lain yang berani menentangnya merasa gentar dan tunduk. Maka, dia memberi perintah kepada para prajuritnya untuk mengumpulkan kayu bakar di lapangan, lalu menyalakannya dengan api. Seluruh orang dipanggil untuk menyaksikan bagaimana seorang ulama dan pribadi yang bertakwa, yaitu Abu Muslim Al-Haulani, dipaksa untuk bertobat kepada Aswad dan mengakui kenabiannya. Tiba saat yang telah ditunggu-tunggu, Al-Aswad Al-Ansi memasuki lapangan yang dipenuhi oleh kerumunan manusia. Diiringi oleh pengawal yang ketat, ia duduk di atas singgasana megah di depan api yang berkobar-kobar. Sementara itu, Abu Muslim Al-Haulani diseret ke tengah arena dengan kejam. Pendusta yang kejam itu menatap Abu Muslim dengan penuh kesombongan, lalu memandang ke arah api yang membara seraya bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" tanya Al-Aswad. Abu Muslim dengan tegas menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dia adalah penutup para nabi, Sayyidul Mursalin." Dahi Al-Aswad Al-Ansi berkerut kesal, kedua alisnya menyatu menandakan marahnya.
"Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" tanya Al-Aswad sekali lagi. Abu Muslim pura-pura tak mendengar dengan jelas. Katanya, "Maaf, telingaku kurang jelas, aku tidak bisa mendengarkan perkataanmu." Al-Aswad meradang. "Jika begitu, aku akan melemparkanmu ke dalam api itu," bentaknya dengan amarah memuncak. Abu Muslim dengan penuh ketenangan berkata, "Jika engkau membakarku dengan api dari kayu, engkau akan dibalas dengan api yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Api itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat perkasa yang taat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintahnya tanpa tercela." Tiba saatnya, Al-Aswad berkata dengan penuh kesabaran, "Aku tak terburu-buru. Aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan akalmu. Apakah engkau tetap mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" Abu Muslim dengan mantap menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Allah mengutusnya membawa agama dan petunjuk yang benar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari seluruh risalahnya." Al-Aswad semakin meningkatkan nada suaranya, tetapi Abu Muslim dengan tenang berkata lagi, "Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, telingaku tersumbat sehingga aku tak bisa mendengar perkataanmu dengan jelas." Meski demikian, Al-Aswad ragu untuk mengambil tindakan. Tangan kanannya, atau mungkin seorang penasihatnya, berusaha untuk mencegahnya dan berbisik di telinganya, "Anda tahu bahwa orang ini memiliki jiwa yang suci dan doanya mustajab. Allah tak membiarkan hambanya yang beriman di saat-saat kritis. Jika Anda melemparkannya ke dalam api, dan ternyata Allah menyelamatkannya, maka semua upaya Anda akan hancur seketika. Orang-orang akan segera menolak klaim kenabianmu. Tetapi jika Anda membakarnya dan dia meninggal, orang-orang akan mengaguminya, bahkan menyebutnya sebagai syuhada yang mulia." Al-Aswad pun ragu dan enggan melanjutkan tindakan tersebut, menyadari bahwa Abu Muslim Al-Khawlani adalah sosok yang dihormati dan penuh pengaruh di mata orang banyak. Maka, atas saran itu, sang nabi palsu memutuskan untuk melepaskan Abu Muslim Al-Khawlani dan mengusirnya dari negeri Yaman. Abu Muslim pun berangkat menuju Madinah dengan harapan besar untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang telah beriman sebelum mereka bertemu dan merindukan untuk menjadi sahabat Rasulullah. Belum sampai di Madinah, kabar yang menyedihkan menimpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, dan Abu Bakar Al-Siddiq menjadi khalifah umat Islam. Kehancuran melanda hatinya mendengar berita tersebut. Setibanya di Madinah, dia langsung menuju Masjid Nabawi. Mengikat tunggangan di dekat masjid, dia masuk dan mengucapkan salawat serta salam untuk junjungan besar, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Muslim kemudian mendekati salah satu tiang masjid dan melaksanakan salat di sana. Setelah selesai, Sayyidina Umar bin Khattab mendekatinya dan bertanya, "Dari mana asal Anda?" tanya Sayyidina Umar. Abu Muslim menjawab dengan singkat, "Saya berasal dari Yaman. Bagaimana nasib saudara kita yang hampir dibakar hidup-hidup oleh musuh Allah, lalu diselamatkan Allah?" tanya Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan rasa syukur, Abu Muslim menjawab, "Alhamdulillah, dia dalam keadaan baik." "Dan sungguh, bukankah Anda orangnya?" Sayyidina Umar pun mencium antara kedua mata Abu Muslim. "Tidakkah Anda mendengar kabar tentang apa yang Allah lakukan kepada musuh Allah dan musuh Anda itu?" tanya Sayyidina Umar. "Tidak," jawab Abu Muslim. "Sejak saya meninggalkan Yaman, saya tak lagi mendengar beritanya." Maka Sayyidina Umar menceritakan bahwa Allah telah menyingkirkan Al-Ansi melalui tangan orang-orang beriman yang berada di sana, mengakhiri kekuasaannya, dan memulihkan para pengikutnya kembali ke jalan Allah. "Segala puji bagi Allah yang belum mematikan saya, sampai saya mendengar tewasnya penjahat itu dan kembalinya penduduk Yaman ke pangkuan Islam," kata Abu Muslim. "Sungguh, segala puji bagi Allah yang memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan umat Nabi Muhammad, yang akan diperlakukan seperti Khalilullah, yaitu kekasih Allah, seperti Ibrahim alaihissalam," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu, Sayyidina Umar mengajak Abu Muslim untuk menghadap Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Kemudian mereka berbicara dengan Khalifah Muslim yang mulia itu. Setibanya di hadapan Abu Bakar, Abu Muslim diberi tempat duduk di antara sang Khalifah dan Umar. Mereka bertiga berbincang-bincang, mendengarkan dengan seksama kisah yang dibawakan oleh Abu Muslim tentang Al-Aswad Al-Ansi. Lama sekali Abu Muslim Al-Khawlani tinggal di Madinah, dengan tekun menghadiri Masjid Nabawi, melaksanakan salat di Raudah Suci, dan belajar dari para sahabat terkemuka seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Zar Al-Ghifari, Ubaidah bin Samit, Muaz bin Jabal, dan Auf bin Malik Al-Asjad. Kemudian,
Dia berangkat menuju Syam dan menetap di sana, memilih tinggal di perbatasan untuk bisa bergabung dengan kaum muslimin dalam memerangi Romawi dan meraih pahala sebagai mujahid fisabilillah. Ketika kekuasaan berpindah ke tangan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Muslim sering menghadiri majelisnya. Banyak peristiwa terkenal yang menunjukkan kehebatan pribadi ini, serta derajat dan adab yang dijunjung tinggi oleh mereka. Suatu ketika, Abu Muslim mengunjungi Muawiyah saat sedang berada dalam pertemuan. Muawiyah dikelilingi oleh para pejabat, panglima perang, dan tokoh-tokoh terkemuka. Abu Muslim melihat betapa orang-orang memberikan penghormatan yang berlebihan kepada Muawiyah, dan dia merasa khawatir bahwa sikap ini dapat merusak keimanan Amirul Mukminin. Oleh karena itu, Abu Muslim memutuskan untuk memberikan salam kepada Muawiyah sebagai tanda penghormatan. Spontan orang-orang di sekitarnya menegurnya, "Katakanlah Amirul Mukminin." Tidak tergoyahkan, Abu Muslim mengulangi salamnya dan berkata, "Assalamualaikum ya ajlan mukminin." Orang-orang mencoba memprotesnya lagi, tetapi dia tetap teguh pada pendiriannya dan berkata, "Anda adalah orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejabat bagi umat. Jika orang yang disewa untuk mengurus ternaknya bekerja dengan baik dan merawatnya dengan rajin, sehingga ternak kecil menjadi besar, yang kurus menjadi gemuk, dan yang sakit menjadi sehat, dia akan diberi upah besar. Tetapi jika dia teledor dan tidak mengurusnya dengan baik, sehingga ternak menjadi kurus dan mati, dia tak akan diberi upah, bahkan akan mendapat murka dan hukuman." Tegas Abu Muslim, mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam jabatan. Karena itu, wahai Muawiyah, Anda berhak memilih apa yang baik bagi Anda dan memutuskan upah yang Anda kehendaki. Mendengarkan dengan rendah hati, Khalifah itu mengangkat wajahnya seraya berkata, "Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan atas perhatian Anda kepada kami dan rakyat. Kami mengenal Anda sebagai seseorang yang selalu memberikan nasihat karena Allah dan Rasul-Nya, untuk kebaikan kaum muslimin." Sebuah riwayat lain menceritakan ketika Muawiyah berdiri di mimbar untuk berkhotbah, dia menunda pembagian harta kepada masyarakat selama 2 bulan ke depan. Abu Muslim menegurnya, "Wahai Muawiyah, harta ini bukanlah milik Anda atau milik ayah ibunda Anda. Mengapa Anda menahaninya begitu lama dari orang-orang?" Kemarahan tampak tersirat di wajah Muawiyah, dan orang-orang menunggu apa yang akan dia lakukan. Dia memberi isyarat agar orang-orang tetap di tempat masing-masing, lalu dia turun dari mimbar untuk berwudu, kemudian kembali naik ke atas mimbar. Dengan penuh kerendahan hati, dia mengucapkan tahmid dan tasbih seraya berkata, "Tadi Abu Muslim mengingatkan bahwa harta ini bukanlah milikku atau milik ayah ibundaku. Benar, tak ada yang salah pada kata-katanya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marah itu berasal dari setan, dan setan berasal dari api. Maka apabila salah satu dari kalian marah, hendaklah segera mandi. Wahai saudara-saudara," lanjutnya, "pergilah dan ambillah hak kalian dengan berkah Allah." Semoga Allah membalas kebaikan Abu Muslim Al-Kholani yang telah menjadi teladan yang baik dalam menyampaikan kebenaran. Demikianlah kisah Abu Muslim Al-Kholani, seorang tabi'in yang tidak bisa disiksa oleh nabi palsu karena kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.